Halo guys, selamat datang di podcast kami di luar jam kuliah. Hari ini kita akan membahas berbagai topik loh. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Hai guys, nama saya Jessica, saya pembawa acara hari ini. Dan saya ditemani oleh 3 narasumber. Mereka akan perkenalkan diri masing-masing loh. Hai, saya Iin. Hai, saya Erika. Hai, saya Enda. Jadi kalian udah pada kenal kan sama mereka? Tadi di awal kan saya bilang kita mau bahas topik penting. Topik penting yang kita bahas ini adalah manajemen sumber daya manusia global. Jadi kalian pasti belum tahu apa itu MSDM global. Saya mau bertanya nih sama teman saya, apa itu MSDM global? Menurut kamu ini? Manajemen sumber daya manusia global itu adalah praktik manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di tingkat internasional untuk mengelola tenaga kerja yang terbesar di internasional. Biasanya itu dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, dan regulasi juga. Dari yang dibilang ini kita udah sedikit paham nih, tapi kita kan juga mau tahu nih MSDM itu penting nggak bagi perusahaan. Jadi menurut kamu Erika gimana? Ya, menurut saya MSDM global itu sangat penting ya. Mengapa? Karena di dalam suatu perusahaan itu kita memerlukan sumber daya manusia yang baik tentunya. Apalagi ini secara internasional ya. Baik regulasi lokal atau internasional itu kita memerlukan MSDM global yang sangat baik. Oh begitu, di internasional maupun nasional. Jadi menurut kamu Enda, kan ada nih pasti tantangan utama dalam MSDM global. Tantangan yang ada di dalam manusia sumber daya global yaitu yang pertama itu termasuk budaya, bahasa, hukum, dan ketenagakerjaan yang beragam serta pengolahan kinerja yang di tingkat internasional. Pastikan guys, penting nih, harus ada peran penting teknologi nih. Jadi ini gimana ini? Apa sih peran penting teknologi dalam MSDM global? Peran penting teknologi itu mempermudah komunikasi global, manajemen data karyawan, serta pelatihan dan pengembangan secara online untuk tenaga kerja internasional. Biasanya itu sih Pak. Ini di dalam MSDM global ini kan banyak nih budaya. Jadi menurut kamu Erika, bagaimana sih cara MSDM global itu mengelola keberagaman budaya? Ada beberapa cara sih Kak yang bisa dilakukan itu, misalnya kayak mengembangkan kebijakan inklusif, memberikan pelatihan lintas budaya, dan membangun lingkungan kerja yang saling menghargai dan saling menerima pendapat satu sama lainnya sih. Jadi di dalam MSDM global itu pasti ada kan talent management kan? Menurut kamu Enda, apa itu talent management? Jadi, global talent management itu adalah proses mencari, merekrut, dan mengelola talenta terbaik di seluruh dunia untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan di berbagai pasar internasional. MSDM global itu kan menangani ketenagakerjaan ini. Perbedaannya itu apa aja sih? MSDM global itu memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan lokal dengan memperkerjakan ahli hukum yang lokal juga, serta memastikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi negara tempat beroperasinya. Aku kurang paham sih tentang expatriate management dalam MSDM global. Menurut kamu itu gimana ya? Oh, expatriate management itu adalah kayak manajemen karyawan yang dipindahkan ke negara asing Kak untuk menjalankan tugas internasional termasuk dalam hal penempatan, kompensasi, dan adaptasi budaya. Gitu ya. Kira-kira cara pengukuran kinerja dilakukan dalam MSDM global gimana ya Enda? Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan standar yang sesuai dengan budaya dan pasar lokal, menggunakan sistem evaluasi yang dapat diterapkan secara global maupun lokal. Jadi pertanyaan terakhir nih, apa manfaat utama MSDM global bagi perusahaan multinasional? Manajemen sumber daya manusia global itu membantu perusahaan multinasional untuk mengelola talenta secara efisien, meningkatkan keterlibatan karyawan, mendukung pertumbuhan global, dan juga menjaga keselarasan strategi bisnis di berbagai wilayah. Jadi kalian udah dengar kan beberapa pendapat dari para teman-teman kita nih. Jadi kiranya apa yang dibilang teman-teman kita ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi guys, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kiranya kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih guys. Bye.